Baik, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan terkait manajemen mutu terpadu di Puskesmas Kebonjahe, Bandar Lampung, di mana nanti kami akan mengambil studi kasus tentang pelayanan pelayanan kesehatan lansia Madya. Pendahuluan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, di mana seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Untuk itu, kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Menurut Ciptono dan Diana pada tahun 2003, manajemen mutu terpadu itu diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Lanjut usia sendiri merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Kategori lansia menurut usianya pun terbagi menjadi beberapa, yaitu untuk usia 45 hingga 59 tahun merupakan pralansia, usia 60 sampai 69 tahun itu merupakan lansia muda, usia 70 hingga 79 tahun itu merupakan lansia madya, dan 80 hingga 89 tahun merupakan lansia tua. Upaya yang telah dilakukan di Indonesia sendiri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada lansia antara lain pelayanan geriatri di rumah sakit, kemudian pelayanan kesehatan di puskesmas, pendirian home care bagi lansia yang berkebutuhan khusus, posyandu lanjut usia, ataupun pos pembinaan terpadu atau posbindu. Di sini, Puskesmas Non-Rawat Inap Kebonjahe, Bandar Lampung itu merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melakukan upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dari pendahuluan tersebut, kami mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pelayanan kesehatan dan permasalahan pelayanan kesehatan bagi lansia madya di Puskesmas Non-Rawat Inap Kebonjahe, Bandar Lampung. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui pelayanan kesehatan dan permasalahan pelayanan kesehatan bagi lansia madya di Puskesmas Non-Rawat Inap Kebonjahe, Bandar Lampung, dan untuk mengetahui langkah-langkah total quality management atau manajemen mutu terpadu dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan kesehatan bagi lansia madya di Puskesmas Non-Rawat Inap Kebonjahe, Bandar Lampung. Yang pertama, alat yang digunakan untuk meningkatkan performa. Dalam menyelesaikan beberapa masalah, tim menggunakan alat analitik di seluruh proyek peningkatan untuk menentukan penyebabnya kinerja yang tidak diinginkan dan untuk menerapkan perubahan yang menghasilkan peningkatan terukur. Beberapa alat yang digunakan ada yang cepat dan mudah digunakan, serta yang lainnya ada yang lebih kompleks. Di sebagian besar kasus, pengalaman yang diperoleh dari inisiatif masa lalu menginformasikan bahwa keputusan tim tentang alat yang paling cocok digunakan untuk meningkatkan berbagai fase proyek. Alat analitik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana alat kualitatif ini digunakan untuk menghasilkan ide, kemudian pengaturan prioritas, mempertahankan arah, menentukan penyebab masalah, dan proses klarifikasi. Kemudian kuantitatif sendiri itu untuk mengukur kinerja, mengumpulkan dan menampilkan data, serta pemantauan pertunjukan. Panduan untuk peningkatan alat analitik sendiri itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, langkah pertama itu menentukan tujuan perbaikan, di mana alat kualitatif yang digunakan itu misalnya diagram afinitas, dan alat kuantitatif itu misalnya yang menggunakan grafik batang. Kemudian langkah kedua itu menganalisis praktis saat ini, di mana alat kualitatif yang digunakan yaitu curah pendapat misalnya, dan alat kuantitatif yang digunakan misalnya grafik batang. Untuk langkah ketiga yaitu mendesain dan menerapkan perbaikan. Alat kualitatif yang digunakan misalnya diagram afinitas, kemudian curah pendapat, matriks keputusan, dan diagram alir. Kemudian untuk alat kuantitatif itu misalnya yang digunakan yaitu grafik batang, lembar cek, bagan kendali, histogram, dan grafik garis. Untuk langkah 4 sendiri yaitu mengukur kesuksesan. Untuk alat kualitatif itu digunakan papan cerita survei, kemudian alat kuantitatif yang digunakan misalnya grafik batang, lembar cek, bagan kendali, histogram, dan grafik garis. Ini beberapa penjelasan terkait peningkatan alat analitik. Yang pertama yaitu curah pendapat atau brainstorming. Brainstorming sendiri itu merupakan sebuah teknik pengambilan keputusan interaktif yang dirancang untuk menghasilkan sejumlah besar ide kreatif.
Hasil dari sesi brainstorming sendiri adalah kumpulan beberapa daftar ide. Brainstorming sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu brainstorming terstruktur, kemudian tidak terstruktur, dan brainstorming hening. Untuk brainstorming terstruktur sendiri itu adalah seorang pemimpin kelompok mengumpulkan ide-ide dari kelompok anggota satu persatu. Keuntungannya yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan kerugiannya menghambat spontanitas dan agak membatasi. Untuk brainstorming tidak terstruktur, merupakan bentuk bebas di mana peserta menyumbangkan ide-ide saat masuk dalam pikiran mereka. Keuntungannya yaitu peserta dapat membangun pada ide satu sama lain dalam situasi santai, dan kerugiannya yaitu kurang asertif atau peserta berpangkat lebih rendah, misalnya staf non-kepemimpinan tidak boleh angkat bicara. Untuk brainstorming hening sendiri yaitu peserta menulis ide-ide mereka pada secari kertas kecil yang dikumpulkan dan diposting untuk dilihat semua orang. Keuntungannya yaitu ide semua orang dapat ditangkap, dan kerugiannya kelompok tidak membangun sinergi sesi terbuka. Kemudian multi-voting atau multi-suara merupakan teknik pengambilan putusan kelompok yang digunakan untuk mengurangi daftar panjang untuk mengelola dengan cara serangkaian terstruktur dalam satu suara. Multi-voting sendiri sering mengikuti sesi brainstorming, dan hal ini digunakan untuk mengupas daftar luas dari ide dan menetapkan prioritas. Yang ketiga, yaitu grup nominal teknik, merupakan bentuk terstruktur dari brainstorming dengan mengidentifikasi dulu dan memberi peringkat masalah. Perbedaan utama antara hasil multi-voting dan hasil nominal teknik kelompok adalah bahwa tim perbaikan mempertimbangkan jumlah poin total untuk setiap item, menjumlahkan nilai setiap suara, serta jumlah suara yang diterima setiap item. Tahapannya yaitu, pertama, pemimpin diskusi menyatakan masalah dan mengklarifikasi jika perlu untuk memastikan semua orang mengerti. Kemudian, setiap anggota tim secara diam-diam mencatat solusi potensial untuk masalah tersebut dan tidak mendiskusikannya dengan anggota tim lain. Selanjutnya, setiap orang berbagi satu ide dengan kelompok dan pemimpin diskusi melihat gagasan tersebut pada kertas. Kemudian, tim mengklarifikasi ide yang tertera pada flipchart. Kemudian tim memilih ide secara diam-diam yang menurut mereka paling efektif, dan terakhir ketika anggota tim telah selesai memeringkatkan ide mereka, pemimpin diskusi mengumpulkan kartu dan menghitung suara. Selanjutnya diagram afinitas. Ini merupakan bagan yang digunakan oleh tim perbaikan untuk mengatur ide dan masalah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu masalah dan solusi potensi brainstorming. Tahapan diagram afinitas sendiri yaitu, anggota tim menulis ide, masalah, atau pendapat dan disebarkan di atas meja, kemudian bersama-sama memilah ide terkait menjadi kurang dari 8 kelompok, dan menyortir ide ke dalam diagram afinitas yang kemudian menjadi proses kreatif. Untuk sebab dan akibat, merupakan diagram representasi grafis dari hubungan antara hasil dan faktor yang mempengaruhi mereka. Kemudian diagram sebab akibat ini sendiri disebut Ishikawa diagram atau diagram fishbone. Tahapannya yaitu, langkah pertama dalam membuat diagram sebab dan akibat adalah mengidentifikasi efek yang akan terjadi, ditempatkan dalam kotak di sisi kanan diagram. Efeknya bisa positif yang biasanya berupa tujuan, atau negatif dan biasanya berupa masalah. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi efek tersebut. Kemudian dalam diagram sebab dan akibat ini akan dikenal istilah 4M, yaitu method, manpower, material, dan mesin. Kemudian 4P yaitu policies atau kebijakan, prosedur, people, plan atau pabrik yang biasanya digunakan sebagai titik awal. Ini adalah contoh dari diagram fishbone. Selanjutnya ada beberapa panduan untuk peningkatan alat analitik yang digunakan, yaitu ada matrik keputusan, kemudian 5 whys, ada flowchart, diagram alur kerja, survei, analisis medan gaya, kemudian ada analisis pemangku kepentingan, matriks perencanaan, rencana perbaikan, dan papan cerita berkualitas. Selanjutnya terkait tim peningkatan proyek. Untuk beberapa masalah kinerja tidak dapat atau tidak boleh diselesaikan secara individual atau informal, dan memerlukan perhatian dari tim proyek perbaikan khusus yang mencakup beberapa orang dengan sistem dan proses yang perlu diubah, karena tujuan perbaikan lebih mungkin dicapai melalui upaya terkoordinasi dari orang-orang dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan perspektif. Proyek partisipan sendiri itu ada beberapa, yaitu ada sponsor,
Yang pertama, sponsor, wewenangnya yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peningkatan tim, memberikan tujuan peningkatan awal, memantau kemajuan tim, serta mendukung tim. Kemudian yang kedua adalah tim leader, wewenangnya yaitu mengkoordinasikan penugasan proyek dan komunikasi dengan pihak luar, menghilangkan hambatan, dan menjaga proyek tetap pada jalurnya. Yang ketiga, fasilitator, wewenangnya yaitu membantu mengelola diskusi tentang proses selama pertemuan tim, biasanya dengan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, partisipan yang keempat yaitu recorder, di mana wewenangnya yaitu menangkap ide, keputusan, item tindakan, dan tugas pada flip chart atau papan tulis untuk transkripsi, kemudian menjadi ringkasan tertulis dari sebuah proyek. Yang kelima yaitu tim keeper, yaitu wewenangnya melacak waktu selama rapat proyek. Dan yang terakhir yaitu tim member, di mana wewenangnya yaitu berpartisipasi dalam diskusi, pengambilan putusan, dan tugas tim lainnya, seperti mengumpulkan data, menganalisis informasi, membantu dokumentasi, dan berbagi hasil. Yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu perbaikan bervariasi, di mana sebuah proyek panjang atau pendek waktunya, tim itu tetap harus bertemu secara teratur, karena jika tidak, semangat untuk mencapai tujuan perbaikan akan berkurang. Terkait responsibilitas pemimpin tim mengelola pertemuan proyek. Tanggung jawab ini melibatkan kegiatan yang memastikan pertemuan berjalan dengan baik. Kemudian ada dinamika tim, di mana isinya yaitu pengembangan sekelompok orang menjadi tim membutuhkan waktu, komitmen, dan energi. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, tim harus menetapkan dan fokus pada tujuan bersama di atas kebutuhan pribadi. Dan untuk mempertahankan perubahan sendiri itu dengan cara merubah perilaku dan tes redesign proses. Untuk mencapai tujuan perbaikan, lingkungan tim harus mendorong interaksi dan komunikasi yang terbuka, di mana setiap anggota itu harus berpartisipasi penuh, menyarankan perbaikan, menantang anggota lain bila diperlukan, dan mendukung aturan dasar yang telah ditetapkan. Di sini ada contoh tabel terkait timeline sebuah proyek, di mana timeline-nya itu ada dari minggu pertama hingga minggu ke-9, dan di sini ada contoh aktivitas yang dilakukan juga dari minggu pertama hingga minggu ke-9. Untuk selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman kami, Bu Fitri. Kepada Bu Fitri, dipersilahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Bella. Kepada Nadia Bella, dipersilahkan. Baik, Mbak Tifa, terima kasih. Saya akan melanjutkan membahas mengenai meningkatkan keselamatan pasien, yaitu di bab 8, di mana keselamatan pasien itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi penerima layanan kesehatan agar tidak dirugikan oleh efek layanan kesehatan. Juga didefinisikan sebagai kebebasan dari cedera yang tidak disengaja atau dapat dicegah yang dihasilkan oleh perawatan medis. Fasilitas kesehatan memiliki sebuah program keselamatan di mana tujuannya itu akan untuk menyediakan lingkungan di mana bahaya bisa dihilangkan atau diminimalkan untuk karyawan sendiri, staf, pasien, dan penunjang. Keselamatan dipromosikan melalui beberapa kegiatan termasuk manajemen risiko, kesiapsiagaan darurat, manajemen bahan berbahaya, keselamatan radiasi, keselamatan dan kebersihan lingkungan, keamanan, serta pemeliharaan preventif. Kemudian pencegahan kesalahan dalam perawatan kesehatan sebagian besar dipercayakan kepada seorang individu, yaitu para dokter, perawat, teknisi, staf administrasi, dan orang-orang yang memberikan perawatan bagi pasien atau mendukung aktivitas perawatan pasien yang diharapkan dapat melakukan hal yang benar dengan benar dan setiap saat. Lanjut, Mbak. Ini ada investigasi kecelakaan seperti bencana 3 Mile Island dan Challenger telah menemukan bahwa kecelakaan umumnya merupakan hasil dari rangkaian peristiwa yang digerakkan oleh desain sistem yang salah yang dapat menyebabkan kesalahan atau membuatnya sulit untuk dideteksi. Kegiatan sebuah profesional kesehatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana
termasuk budaya organisasi, sikap, dan kualifikasi pribadi, komposisi kelompok kerja, sumber daya fisik, dan desain sistem serta proses kerja. Untuk meningkatkan keselamatan pasien tersebut, sistem dan proses harus diperiksa untuk melihat apakah perubahan diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pasien akan dirugikan. Tujuannya tidak lain yaitu untuk mengurangi risiko kesehatan. Namun, jika kesalahan memang terjadi, pengamanan yang andal harus mencegah kesalahan itu sampai ke pasien. Jika kesalahan mencapai ke pasien, maka mekanisme respon harus bertindak cepat untuk mengurangi jumlah kerugian pada pasien. Inisiatif ini meningkatkan keselamatan pasien, terutama pada aspek klinis perawatan pasien. Tetapi teknik yang sama yang digunakan untuk melindungi pasien dari bahaya dapat diterapkan pada aktivitas kerja apapun, termasuk penagihan, pendaftaran pasien, pemeliharaan pabrik, dan pemeliharaan rumah. Kemudian untuk mencegah kesalahan, pemeriksaan kesalahan itu suatu proses di mana memperbaiki untuk mencegah kesalahan atau membuat kesalahan menjadi jelas dalam sekejap. Proses pengamanan dalam mencegah kesalahan itu seperti kontrol fisik, manusia, atau administrasi dimasukkan ke dalam proses untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sebelum pasien terluka. Sedangkan kegiatan beresiko tinggi itu merupakan tugas atau proses yang diketahui rawan kesalahan atau berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pasien jika terjadi kesalahan. Keselamatan pasien merupakan salah satu komponen kegiatan manajemen mutu dari suatu organisasi. Lanjut, Mbak. Oke, terus untuk mengukur keselamatan pasien tersebut, tujuannya yaitu untuk mengukur kinerja keselamatan pasien dengan menemukan dan memperbaiki masalah sebelum kejadian tersebut terjadi. Fasilitas dapat mendefinisikan peristiwa yang dapat dilaporkan secara berbeda, menggunakan mekanisme yang berbeda untuk mendokumentasikan peristiwanya. Kemudian identifikasi insiden pasien yang tepat memungkinkan organisasi segera menyelidiki keadaan insiden dan jika perlu memodifikasi proses atau lingkungan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini ada diagram contohnya, kemudian lanjut. Nah, untuk memastikan bahwa anggota staf melaporkan insiden pasien, selaku manajer harus berusaha untuk menjaga lingkungan yang mendorong orang untuk melaporkan kesalahan, mengakui masalah, memiliki pendapat yang berbeda, dan bertukar pikiran. Menurut O'Leary dan Keppel tahun 1996, 5 praktik yang penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan insiden karyawan yaitu pertama, lindungi orang-orang yang terlibat dari proses disipliner, kemudian izinkan pelaporan rahasia atau de-identifikasi pelapor, kemudian pisahkan badan atau departemen yang mengumpulkan dan menganalisis laporan dari mereka yang memiliki wewenang untuk melembagakan proses disipliner dan menjatuhkan sanksi, dan memberikan umpan balik cepat, berguna, dapat diakses, dan dapat dipahami oleh komunitas, serta yang terakhir, memudahkan pelaporan. Undang-Undang Keselamatan Pasien memungkinkan terciptanya jaringan organisasi keselamatan pasien. Lanjut, Mbak. Untuk meningkatkan keselamatan pasien, nah itu ada tahap-tahapnya, di mana pertama, kita tentukan dulu tujuan perbaikannya, selanjutnya kita analisis praktek yang ada pada saat ini, dan merancang serta mengimplementasikan perbaikan dan mengukur keberhasilannya. Lanjut. 6 langkah FMEA dalam hubungan dengan siklus PDSA yaitu dari plan. Pertama, kita atur dulu informasi tentang prosesnya, kemudian lakukan analisis bahaya, mengembangkan proses perubahan, dan do-nya mengimplementasikan dan menguji coba perubahan proses, kemudian studinya kita evaluasi apakah proses perubahan tercapai hasil yang diinginkan, dan terakhir act-nya jadikan perubahan proses permanen atau revisi dan uji ulang perubahan proses. Lanjut, Mbak. Ini adalah RCA, di mana analisis akar penyebab tersebut adalah sebuah proses terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari yang menyebabkan peristiwa yang merugikan. Dan 6 langkah RCA dalam hubungannya dengan siklus PDSA bisa dilihat di sini. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini merupakan strategi pengurangan risiko. Definisinya yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan akar penyebab dari suatu kejadian yang merugikan. Bisa dibaca dari tabelnya. Lanjut.
Bab 9 akan dilanjutkan oleh teman kami, Lita, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan presentasi dari Kak Bella. Berikutnya terkait mengelola penggunaan sumber daya kesehatan. Manajemen pemanfaatan atau utilization management pada awal 1980-an, American Hospital Association mendefinisikan manajemen pemanfaatan atau utilization management ini sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian produk perawatan kesehatan dengan cara yang hemat biaya sambil mempertahankan kualitas perawatan pasien dan berkontribusi pada tujuan organisasi. Misalnya, terkait standar kepemimpinan rumah sakit mendorong penggunaan pedoman praktek klinis untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan lembaga kesehatan yang diakreditasi, diharuskan untuk meninjau perintah dan resep dokter untuk kesesuaian dan akurasi sebelum memberikan perawatan, pengobatan, atau pelayanan yang biasa kita sebut di rumah sakit itu sebagai PPK atau panduan praktik klinis yang harus dilaksanakan oleh dokter DPJP-nya. Manajemen mutu ini yaitu istilah luas yang mencakup banyak pengukuran, termasuk pengukuran kinerja kesehatan, penilaian, dan kegiatan peningkatan. Ada beberapa komponen manajemen mutu, yaitu salah satunya manajemen pemanfaatan yang telah disebutkan tadi, yaitu kegiatan yang terlibat dalam manajemen pemanfaatan agak berbeda dari beberapa kegiatan keselamatan pasien yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Bella dan inisiatif peningkatan kinerja lainnya. Lanjut. Ini adalah fungsi manajemen pemanfaatan. Manajemen pemanfaatan akan melibatkan 3 kegiatan manajemen kualitas dasar, yaitu terkait pengukuran, penilaian, dan peningkatan kinerja. Semua organisasi kesehatan terlibat atau terpengaruh oleh satu atau lebih aktivitas utilization management ini. Sejak diberlakunya program Medicare dan Medical pada pertengahan 1960-an, rumah sakit dituntut untuk memiliki proses internal untuk mengevaluasi kebutuhan layanan dan mengurangi layanan yang tidak perlu. Untuk pasien Medicare dan Medical ini, rumah sakit saat ini diminta untuk menilai kebutuhan medis masuk institusi, durasi tinggal, dan layanan profesional yang disediakan termasuk obat-obatan. Biasanya kita buat di rumah sakit seperti clinical pathway. Jadi dan berikutnya pengukuran dan penilaian, yaitu komponen pengukuran dan penilaian manajemen pemanfaatan, tinjauan pemanfaatan, yaitu untuk menguji kelayakan layanan kesehatan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memastikan layanan kesehatan medis diperlukan dan sesuai, dan mempromosikan pemberian layanan dalam pengaturan yang paling hemat biaya. Pemanfaatan dapat ditinjau sebelum pasien menerima pelayanan, yaitu di review prospektif atau selama pemberian pelayanan, yaitu current review, atau setelah pasien menerima pelayanan atau retrospective review. Ulasan prospektif yaitu metode untuk menentukan kebutuhan medis dan kelayakan layanan sebelum layanan diberikan oleh pasien. Yang kedua, ulasan bersamaan, yaitu penilaian layanan perawatan pasien yang diselesaikan saat layanan tersebut diberikan untuk memastikan perawatan, pengobatan, dan tingkat perawatan yang tepat. Kalau retrospective review, yaitu suatu metode untuk menentukan kebutuhan medis dan kelayakan layanan yang telah diberikan selama perawatan. Peningkatan pemanfaatan yaitu difokuskan pada pengurangan biaya dan pengurangan penggunaan layanan yang dibutuhkan. Perencanaan pemulangan yaitu evaluasi kebutuhan medis dan psikososial pasien untuk tujuan menentukan jenis perawatan yang mereka perlukan setelah keluar dari fasilitas kesehatan. Perencanaan pemulangan yang tidak memadai dapat mempengaruhi kualitas dan biaya perawatan pasien. Untuk alasan ini, kelompok akreditasi dan perusahaan asuransi kesehatan termasuk Medicare telah bertahun-tahun mengharuskan organisasi layanan kesehatan menyediakan layanan perencanaan pulang untuk pasien. Struktur manajemen pemanfaatan organisasi perawatan kesehatan ini menggunakan beberapa individu dan kelompok untuk mencapai tujuan manajemen pemanfaatan tersebut. Rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya juga perlu memiliki komite peninjau pemanfaatan untuk melaksanakan fungsi terkait manajemen pemanfaatan ini. Untuk bab 10-nya terkait pengorganisasian kualitas akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Mbak Dian. Silahkan.
Ya, terima kasih Lita. Baik, Ibu, mohon izin saya akan melanjutkan bab 10 tentang pengorganisasian kualitas. Untuk menciptakan suatu kualitas, organisasi harus membuat keputusan dalam upaya untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan kinerja. Dalam hal ini, untuk pengorganisasian kualitas bisa kita sebut dengan Dewan Pengawas dan Manajemen Senior Organisasi, yang dalam hal ini harus berkomitmen dengan cara membuat kerangka kerja untuk mencapai berkualitas dan lingkungan yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Keterlibatan Dewan secara aktif dan pribadi dalam pengawasan kualitas dan keselamatan pasien merupakan faktor yang berkontribusi untuk membangun organisasi perawatan kesehatan yang berkinerja tinggi menurut Loki et al. 2006. Dalam Dewan menjalankan tugas ini melalui pengawasan kegiatan manajemen mutu. Jika penyedia layanan kesehatan tidak memiliki Dewan Pengawas, dalam hal ini seperti di kasus klinik dokter kemitraan, pemilik bisnis yang sah dapat menjadi penanggung jawab langsung dan sekaligus menjadi Dewan Pengawas. Next. Kemudian untuk variabel yang mempengaruhi kerangka kualitas organisasi itu ada 4. Yang pertama jenis organisasi, yang kedua ukuran organisasi, yang ketiga sumber daya yang tersedia, jumlah dan jenis persyaratan kualitas yang diberlakukan secara internal, kemudian yang keempat prioritas peningkatan kualitas internal. Next. Kemudian sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu organisasi perawatan kesehatan bervariasi sesuai dengan tata kelola dan struktur manajemen. Secara umum, ada 6 kelompok yang biasanya memenuhi peran manajemen mutu. Yang pertama yaitu Dewan, yang berfungsi untuk mengawasi dan mendukung kegiatan pengukuran, penilaian, dan perbaikan. Kemudian yang kedua administrasi, yang bertanggung jawab atas organisasi dan pengelolaan. Yang ketiga, komite koordinasi atau individu yang berfungsi untuk mengarahkan kegiatan, pengukuran, penilaian, dan peningkatan. Yang keempat, yaitu staf medis, yaitu mengembangkan dan berpartisipasi dalam kegiatan pengukuran, penilaian, dan peningkatan yang berkaitan dengan kinerja dokter dan profesional medis lainnya yang berpraktik secara mandiri. Yang kelima, yaitu departemen, mengembangkan dan berpartisipasi dalam kegiatan pengukuran, penilaian, dan peningkatan yang terkait dengan kinerja non-dokter. Yang keenam, layanan dukungan berkualitas yang membantu semua kelompok dalam organisasi dengan kegiatan pengukuran, penilaian, dan peningkatan. Dalam layanan dukungan berkualitas ini, terdapat beberapa bagian yang membantu kegiatan manajemen mutu, yaitu direktur, koordinator keselamatan pasien, penasihat mutu dokter, case manager, advokat pasien, manajer risiko, koordinator pengendalian infeksi, petugas kepatuhan, dan analisa data. Next. Rencana manajemen mutu adalah dokumen yang menjelaskan struktur dan proses organisasi untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan kinerja. Rencana tersebut mencakup elemen-elemen penilaian. Yang pertama yaitu pernyataan kualitas, di mana pernyataan kualitas ini menjelaskan tujuan semua aktivitas manajemen mutu, diarahkan mencerminkan cita-cita organisasi. Yang kedua yaitu infrastruktur manajemen mutu. Rencana ini menjelaskan kepentingan setiap pemangku manajemen mutu organisasi dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja, penilaian, dan kegiatan peningkatan. Rencana mutu adalah dokumen kerja yang mencakup deskripsi semua ukuran kinerja yang digunakan organisasi, sumber data pengukuran kinerja, dan prioritas atau sasaran peningkatan kualitas tahunan. Yang keempat, yaitu evaluasi efektivitas kegiatan manajemen mutu. Secara berkala, biasanya setiap tahun, komite organisasi ini mengevaluasi kinerja manajemen kualitas secara keseluruhan dengan menentukan apakah infrastruktur kualitas telah secara efektif meningkatkan kinerja organisasi dan membuat perubahan yang diperlukan. Next. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan yang ramah. Untuk meningkatkan kualitas, sebuah organisasi harus memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan keinginan itu menjadi perubahan positif. Infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung peningkatan dan lingkungan yang ramah terhadap kualitas. Faktor lingkungan ini berhubungan dengan budaya organisasi. Budaya adalah sistem tindakan, nilai, dan keyakinan bersama yang memandu perilaku anggota organisasi. Budaya dari perusahaan ini adalah salah satu contoh dari sistem semacam itu. Menurut Edgar Haskin tahun 86, seorang psikolog klinis yang menjadi ahli teori organisasi, ada 3 tingkatan budaya organisasi. Yang pertama yaitu level 1,
budaya yang dapat diamati atau cara sesuatu dilakukan dalam organisasi. Kemudian yang kedua, level 2, nilai-nilai bersama, kesadaran akan nilai-nilai organisasi dan pengakuan akan pentingnya nilai-nilai itu. Kemudian yang 3, level 3 yaitu asumsi umum, realitas yang diterima begitu saja oleh anggota dan berbagi sebagai hasil dari pengalaman bersama mereka. Ketiga, budaya organisasi ini sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan yang sukses. Karena budaya ini mempengaruhi cara di mana manajemen mutu diterapkan dan dijalankan. Dalam budaya yang berkomitmen pada kualitas, para pemimpin dan manajer senior memimpin dengan memberi contoh dan mendorong lingkungan yang terbuka, dialog yang jujur, dan perbaikan terus-menerus. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk studi kasus akan dijelaskan kembali oleh Nadia Bella. Silahkan. Terima kasih Mbak Dian. Izin masuk tentang studi kasus. Kita mengangkat studi kasus di mana yang berjudul optimalisasi pelayanan kesehatan lansia Madya dengan menerapkan inovasi Cinta Luna di UPT Puskesmas Kebonjahe, Bandar Lampung. Latar belakang masalah ini yaitu di mana hasil dari lokal karya Mirni bulanan yang memang rutin dilakukan di Puskesmas Kebonjahe membahas tentang pelayanan di ruang pemeriksaan umum Puskesmas Kebonjahe itu masih belum berfokus pada pasien lanjut usia karena masih tercampur dengan pasien lanjut usia yang lainnya dan pasien poli yang lainnya. Selain itu juga terdapat komplain tertulis di kotak saran oleh pasien tentang pasien lansia yang masih belum efektif dan efisien, mulai dari pendaftaran, sering tidak mendapatkan kursi di ruang tunggu, terlalu lama menunggu dipanggil untuk diperiksa, terlalu jauh berjalan ke apotek untuk mengambil obat. Dari latar belakang tersebut, maka tim survei kepuasan pelanggan yang ada di Puskesmas Kebonjahe melakukan survei kepuasan pelanggan dengan acuan dari Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan cara mekanisme mengisi kuesioner yang sudah diadaptasi sesuai standar pelayanan. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada lansia Madya dan menuliskan hasil wawancara tersebut di kertas saran dan kritik. Dari hasil survei tersebut masih didapatkan nilai 74,6 yaitu kategori baik. Namun terdapat beberapa catatan kritik dan saran dari pasien lansia Madya terkait pelayanan untuk pasien lansia Madya. Berdasarkan beberapa kritik dan saran tersebut, maka dibuatlah draft tulang ikan atau fishbone untuk menentukan prioritas masalah. Lanjut. Dari hasil penemuan tadi dibuatlah fishbone seperti ini, yaitu dari faktor lingkungan didapatkan masalah masih bergabungnya poli umum dan lansia Madya, kemudian sempitnya lahan puskesmas, jauhnya jarak poli dengan ruang pelayanan lainnya. Sedangkan untuk masalah dari kebijakan dan prosedurnya, belum adanya SK dari Kapus tentang layanan prioritas lansia, kemudian belum adanya SOP layanan prioritas lansia, dan adanya keluhan mengantri lama. Untuk faktor sarpras atau sarana prasarana, terdapat permasalahan seperti belum adanya loket khusus lansia Madya, belum adanya kursi tunggu khusus lansia Madya, dan belum adanya poli khusus lansia Madya. Dari sisi men atau petugasnya, terdapat permasalahan yaitu kurangnya petugas untuk melayani khusus poli lansia Madya. Semua ini dilakukan perumusan prioritas masalah dan dilakukan rapat koordinasi untuk menentukan prioritas sehingga bisa ditentukan rencana pemecahan masalahnya. Lanjut, Mbak. Dari fishbone tersebut dilakukan analisa masalah seperti ini. Dari tim UKP beserta tim mutu UKP yaitu PMKP melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan pasien lansia Madya tersebut dan merencanakan pemecahan masalah dari keluhan pasien tersebut untuk meningkatkan mutu layanan UPT Puskesmas Kebonjahe. Melihat dari situasi lingkungan di mana UPT Kebonjahe berada di pinggir jalan dan lahan yang sempit dan tidak memungkinkan untuk melakukan pelebaran bangunan, membuat poli khusus lansia Madya, maka tim UKP dan tim PMKP berdiskusi untuk memunculkan sebuah inovasi. Adanya saran dan keluhan dari pasien, terutama pasien lansia, maka muncullah inovasi Cinta Luna yang berarti ciri dan tandanya lanjut usia, di mana mulai dilakukan identifikasi pasien lansia mulai dari daftar hingga proses pelayanan medis di ruang pemeriksaan. Menurut kriteria pembagian lanjut usia, seperti yang dijelaskan sebelumnya dan setelah dilakukan survei kunjungan pasien lansia tiap harinya,
Maka dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi ini ditujukan pada pasien lanjut usia kriteria madya usia 70-79 tahun. Kemudian kolaborasi tim UKP dan tim PMKP menentukan PDCA terhadap permasalahan ini. Berikut PDCA-nya dari perencanaannya. Pertama, membuat SK Kapus tentang pelayanan prioritas lansia madya dibantu oleh tim admin atau administrasi manajemen, kemudian melakukan rapat koordinasi oleh tim UKP untuk menyusun SOP pelayanan prioritas lansia madya. Selanjutnya, membuka loket prioritas khusus lansia madya, yaitu usia lebih atau sama dengan 70 tahun, oleh tim pendaftaran, dan memberikan kalung identitas prioritas lansia madya yang dipakai selama mendapatkan layanan kesehatan di UPT Puskesmas Kebonjahe dan dikembalikan saat selesai pelayanan. Kemudian menempatkan beberapa kursi dengan stiker prioritas khusus lansia madya dan mengantarkan rekam medis lansia madya langsung ke poli oleh petugas rekam medis, menempatkan meja periksa khusus lansia madya dengan dokter dan perawat yang khusus melayani dan memeriksa pasien lansia madya, memeriksa laboratorium di poli tanpa menyuruh pasien lansia madya berjalan menuju ruangan laboratorium sehingga petugas lab langsung memeriksa di poli. Yang terakhir, pasien madya mengambil obat di apotik dengan loket khusus lansia madya sehingga tidak bercampur dengan pasien lainnya yang membuat mereka menunggu lama. Kemudian untuk tahap D-nya, semua rencana dilaksanakan sesuai petugas yang ditunjuk dan sesuai SOP yang telah dibuat. Untuk tahap cek, tim survei melakukan checking dan evaluasi melalui survei kepuasan tiap semester dan disosialisasikan hasilnya tiap rapat insek dan rapat tinjauan mutu bersama kapus dan tim mutu. Kemudian tim UKP sendiri melakukan evaluasi kegiatan tiap bulanan dan disosialisasikan di login bulanan. Dan tim audit internal melakukan evaluasi kesesuaian kinerja dengan SOP yang berlaku dan disosialisasikan di rapat tinjauan mutu. Untuk PEC-nya sendiri, semua kegiatan dilakukan berkelanjutan dan terus-menerus. Lanjut, Mbak. Dari pelaksanaan inovasi Cinta Luna tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan lansia madya di Puskesmas Kebonjahe, maka tim manajemen mutu di Puskesmas Kebonjahe melakukan rapat tinjauan mutu guna menilai hasil inovasi ini. Manajemen Puskesmas pun tak lepas dari manajemen pemanfaatan atau UM adalah komponen dari upaya manajemen mutu organisasi. Semua organisasi kesehatan terlibat atau terpengaruh oleh kegiatan UM tersebut. UM merupakan prinsip dasar pengukuran, penilaian, dan peningkatan kinerja untuk meminimalkan biaya dan menggunakan sumber daya perawatan kesehatan secara efektif. Dengan mengingat dan merujuk dari sistem UM tersebut, maka inovasi Cinta Luna mampu menjawab dari permasalahan tentang kurang optimalnya pelayanan kesehatan pasien lansia madya di UPT Puskesmas Kebonjahe dengan minimal cost. Dengan komitmen yang kuat melalui kerangka kerja yang telah disusun, diharapkan tim manajemen mutu dapat mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas dan perbaikan berkelanjutan dapat terus berjalan. Lanjut, Mbak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, manajemen Puskesmas tak lepas dari manajemen pemanfaatan yang merupakan komponen dari upaya manajemen mutu organisasi. UM menerapkan prinsip dasar pengukuran, penilaian, dan peningkatan kinerja untuk meminimalkan biaya dan menggunakan sumber daya perawatan kesehatan secara efektif. Kemudian yang kedua kesimpulannya, sumber daya kesehatan dapat dikatakan seefektif saat memenuhi peran manajemen mutu seutuhnya. Dalam hal ini, Puskesmas Kebonjahe sudah memiliki dan menjalankan sistem manajemen mutu dengan baik. Kemudian muncullah saran di mana para pegawai yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Kebonjahe untuk dapat meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu terpadu yang meliputi variabel fokus pada pelayanan, kerjasama tim, dan perbaikan yang berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada para pasien, terutama pasien lansia madya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Atas perhatian terima kasih dan mungkin ada tanggapan dari teman-teman dan saran dari Dr. Ibu Kemala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.